mendapat kesehatan, doakan hadirat Allah SWT, semoga kita selalu bahagia, senang hidup dalam menjalani hidup ini. Kemudian anak-anak mari kita akan masuk kepada bahasan ketiga. Sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, menyajikan dampak bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ada gambar berikut. Lihat. Nah, gambar apa yang ada di depan kalian tersebut? Ya, gambar orang-orang yang sedang berpesta miras minuman keras. Bagaimana keadaan mereka? Oke, keadaan mereka dalam keadaan mabuk berat ya, dan teler. Selanjutnya, kita lihat gambar tersebut di atas ada dua. Yang pertama gambar tentang poster anti narkoba, no drugs, jalani hari-harimu tanpa narkoba. Kemudian yang kedua, stop narkoba, memakai narkoba akan kehilangan harta, tahta, dan wanita. Ya. Adapun dalil nakli atau dasar hukum tentang larangan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dalil naklinya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitanu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Selanjutnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Adapun hadis tentang khamar atau yang berkaitan dengan minuman keras dan narkoba adalah Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang khamar atau miras. La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin, rawahu Ibnu Majah. Artinya, janganlah kamu minum khamar, sesungguhnya khamar itu kunci semua kejahatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengertian minuman keras atau definisi minuman keras adalah semua minuman atau segala sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan kesadaran serta akal manusia. Jadi termasuk di dalamnya adalah narkoba, narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.
Nah, yang perlu kalian ketahui, apa sih bahaya miras, minuman keras, dan narkoba itu? Bahayanya mencakup 4 hal secara garis besar. Yang pertama, gangguan fisik, yaitu apa? Merusak hati, jantung, pembuluh darah, saraf, otak, pankreas, ginjal, pencernaan, kanker, dan lain-lain. Ini berupa gangguan kesehatan ya. Yang kedua, gangguan mental, yaitu depresi dan kecemasan, kecanduan atau sakau, stres, gila, dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan psikis, merusak akar pikiran sehingga menghalangi manusia untuk mengingat Allah dan beribadah serta beramal soleh. Kecanduan yang menyebabkan orang berbuat dosa atau maksiat. Jadi kalau orang sudah kecanduan miras atau narkoba, dia akan lupa segala-galanya ya. Kecanduan ini bahaya sekali, bisa merusak pikiran manusia, merusak akal sehatnya. Dia cenderung bergantung sekali dengan miras dan narkoba, sehingga menghalangi dia untuk mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, gangguan sosial bisa menimbulkan kejahatan dan keresahan di dalam masyarakat, merusak tatanan sosial, merusak hubungan keluarga, merusak generasi bangsa, dan lain-lain. Apa hikmah dengan dilarangnya minuman keras atau narkoba? Yang pertama, menjaga kesehatan badan dan mental. Yang kedua, menghindari timbulnya kejahatan sosial. Ketiga, menyelamatkan generasi penerus bangsa. Keempat, melindungi keluarga dan menjaga kehormatan. Kelima, bahagia di dunia dan akhirat dan terhindar dari dosa besar. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian judi. Apakah judi itu? Yaitu semua kegiatan atau aktivitas yang mengandung unsur taruhan. Apa dampaknya atau efek buruk negatifnya bagi kita? Yang pertama, krisis akhlak, merusak akhlak manusia karena sikap tamak terhadap harta yang ingin cepat sukses tanpa usaha. Kedua, kecanduan yang menimbulkan gangguan mental berupa rasa tidak puas dan penasaran. Ketiga, krisis sosial mengganggu hubungan keluarga dan masyarakat. Keempat, krisis ekonomi karena mengorbankan segalanya berupa harta dan kehormatan keluarga demi judi. Yang kelima, krisis kepercayaan terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang lain atau masyarakat. Definisi pertengkaran, perselisihan antar individu atau kelompok. Apa bahaya pertengkaran? Pertama, menimbulkan kekacauan, kekerasan, dan ketidakharmonisan dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kebencian dan dendam di antara pihak yang bermasalah. Yang ketiga, menimbulkan krisis kepercayaan antar individu dan antar kelompok yang bertikai. Yang perlu sekali kalian ketahui adalah bagaimana mengenal jenis-jenis minuman keras, narkoba, judi, dan pertengkaran. Yang pertama, contoh narkoba, diantaranya ganja, sabu-sabu, marijuana, ekstasi, pil koplo, hasis, tembakau, gorila, opium, nikotin, heroin, kokain, alprazolam, jamur, lem, morfin, marijuana, tirek, riklona, dan lain-lain. Yang kedua, contoh minuman keras, bir, tua, vodka, wine, arak, gin, tequila, rum, whisky, brandy, soju, miras, oplosan, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh judi. Apa saja? Judi online, judi dadu, judi bola, gocek, sabun ayam, taruhan dengan anak panah atau lainnya, judi togel, dan lain-lain. Yang keempat, contoh pertengkaran, yaitu perkelahian, tawuran pelajar, pengeroyokan, perang antar kampung atau suku, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada gambar minuman keras ya. Di situ terlihat ada vodka, ada bir bintang, ada anggur merah, dan sebagainya. Agar kalian bisa memahami dan mengerti ya
apa yang termasuk minuman keras. Selanjutnya, narkoba yaitu narkotika, psikotropika, obat-obatan, dan zat adiktif. Perhatikan ada gambar-gambarnya agar kita mengenal apa saja yang termasuk narkoba. Yang paling atas sebelah kiri itu morfin, marijuana, alkohol, hasis, kokain, heroin, opium, LSD, nikotin, ganja, sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, pil tirek, tembakau gorila, dan mushroom atau jamur. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana sih cara kita menghindari minuman keras dan narkoba atau judi dan pertengkaran tersebut? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, mohon perlindungannya, dan ingat tujuan hidup. Jadi, kalau kita selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan hal-hal yang negatif. Karena kalau keimanan kita sudah kuat, kita yakin bahwa Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maka kita akan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang merusak dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang perlu dijaga adalah pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terjerumus dalam minuman keras, judi, pertengkaran, kemudian narkoba, itu karena salah bergaul anak-anak. Jadi pergaulan itu sangat penting. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh kalau kita ingin menjadi orang-orang yang soleh dan baik. Dan bergaullah dengan orang-orang pandai, pintar kalau kita ingin menjadi orang-orang yang pintar. Tapi hati-hatilah kalau kita salah bergaul, maka akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk. Yang keempat, menanamkan sifat baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Jadi dalam hidup ini kita harus saling menasehati, mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar atau perbuatan dosa yang dilarang, agar kita selalu berjalan di jalan yang lurus, ya, sesuai dengan tuntutan agama kita, agama Islam. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang materi tadi, semoga ada berkahnya untuk kita semua dan kita bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, judi, dan pertengkaran, sehingga kita bisa menghindari perilaku yang tidak terpuji. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.